Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan semua yang berkenan menyimak video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kependidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, program studi PG PAUD semester 1. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rizky Mohairiah dan Anin Diorini akan membawakan dua materi, yaitu landasan pendidikan nasional dan asas-asas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah landasan pendidikan nasional. Seperti kita tahu, mendapatkan pendidikan adalah hak dari semua warga di Indonesia, maka perlu adanya suatu landasan pendidikan nasional. Macam-macam landasan pendidikan itu adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan yuridis. Landasan filosofis itu berakar dari nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Selanjutnya, landasan sosiologis harus memperhatikan aspek yang berhubungan dengan sosial, baik problemnya maupun etnografisnya. Landasan kultural sendiri adalah maksudnya pendidikan selalu terkait dengan manusia, karena manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan mendukung kebudayaan tertentu. Di sini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian landasan psikologi yang melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologi ini juga merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan untuk memahami peserta didik, memahami bakatnya, minat, kemampuan, kekuatan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Ini penting sekali karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti psikologi, sosiologi, antropologi. Jadi seiring dengan kemajuan iptek, pada umumnya ilmu pengetahuan juga berkembang dengan sangat cepat. Landasan yang terakhir adalah landasan yuridis. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Di sini ditekankan lagi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Materi selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Sebelum masuk di macam-macam asas pendidikan, kiranya kita bisa tahu apa itu asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia sendiri, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antaranya, asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani sendiri dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes Raden Mas Panggi Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, jika di depan memberi contoh.
Ing Madyo Mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Asas belajar sepanjang hayat yaitu macam-macam dari asas yang ada di Indonesia ya, yang kedua. Yang terakhir yaitu asas kemandirian dan belajar. Di sini ada beberapa pandangan yang diutarakan oleh para ahli. Kami mengambil beberapanya saja. Namun intinya adalah murid dibiarkan belajar mandiri, namun guru tetap ada ketika diperlukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa berguna bagi semua. Kami juga meminta dukungan dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.